Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul bersabar dalam menghadapi ujian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sabar, di mana sabar berasal dari kata sabaro yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariat dan akal, menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, karena dengan kesabaran seorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapi demi mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu bersama mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan ayat 75 yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dari kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Tingkat kesabaran seseorang tergantung pada tingkat keimanannya. Misalkan ada kalanya kita bisa bersabar terhadap suatu perkara, tapi pada masalah lain justru tidak bisa. Itu karena keimanannya juga fluktuatif. Setiap hari, setiap keimanan naik, kesabaran naik. Sebaliknya, saat keimanan turun, kesabaran ikut turun. Sabar tumbuh dari keimanan. Maka tak heran bila di dalam Al-Quran ayat mengenai kesabaran selalu disematkan dengan keimanan. Kita harus yakin kalau sabar tidak mungkin berbuah kerugian, sebagaimana kita yakin kalau laki-laki itu tidak mungkin melahirkan. Kita juga harus yakin sabar pasti dibalas Allah dengan kebaikan. Nah, demikian saya akhiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.